بيتنا هذا وقد حرمنا الجمعة والبيت الحرام والمسجد النبوي الشريف قد خلا من المصلين. ندعو الله سبحانه وتعالى كما علمنا: اللهم لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ارحم ضعفنا، اغفر ذنبنا، استر عيبنا، وردنا إليك ردا جميلا، لا حول ولا قوة إلا بك. نحن أمامك نعترف بالقصور والتقصير، ونعترف أننا لا نعصاك إلا بعلمك، ولا نطيعك إلا بأمرك، فارض عنا برضاك، واجعلنا نلتجئ إليك التجاء الصالحين، وعلمنا الأدب معك، واسلك بنا الطريق إليك، وافتح علينا فتوح العارفين بك، وأخرجنا من هذا يا رب العالمين، فاصرف عنا السوء بما شئت وأن شئت وكيف شئت. هذا اللقاء أوجهه إلى كل قلب من قلبي حتى يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لجأ الصالحين المؤمنين به، فليس لها من دون الله كاشفة. اتخذوا الأسباب وتمسكوا بها وادعوه مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Saudara-saudara sekalian, kita, bangsa kita, bahkan dunia seluruhnya sedang mengalami bencana, suatu penyakit yang dinamai COVID-19. Bencana ini mengharuskan kita merenung mengapa terjadi, lalu kita berusaha untuk memperbaiki diri guna terhindar darinya. Harus disadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus sadar pula bahwa kehendaknya tidak sewenang-wenang. Kita masih diperintahkan untuk berusaha. Salah satu usaha itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Seandainya kamu tidak berdoa, Tuhan tidak akan memerhatikan kamu, tidak akan memedulikan kamu. Di sisi lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang menampi ketetapan Allah kecuali doa. Bencana jatuh dari langit, doa naik membumbung ke atas. Doa bertemu dengan bencana, bisa jadi bencana dialihkannya sehingga tidak turun ke bumi. Bisa jadi juga diperlemah jatuhnya sehingga dia jatuh bagaikan di atas tumpukan jerami. Karena itu doa sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan bahwa Allah tidak akan menyiksa suatu masyarakat selama Rasul masih berada di tengah mereka, tidak juga selama mereka masih beristighfar kepada Allah. Mari kita memanjatkan doa dengan beristighfar sambil bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka al-lutfa fihi. Allahumma inna na'udzu bika minal waba'i wal bala'i wal ghala'i wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah,
kami mohon perlindungan-Mu dari wabah, dari ketinggian harga-harga, dari fitnah, ujian dan cobaan, apa yang nampak maupun tidak nampak. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu apa yang pernah dimohonkan oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami memohon perlindungan-Mu dari segala apa yang pernah dimohonkan perlindungan oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, kami memohon kepadamu, dekatkanlah kami kepada surga-Mu dan segala apa yang dapat mendekatkan kami ke surga, ucapan, perbuatan, niat maupun kepercayaan, dan jauhkanlah kami dari neraka dan segala apa yang dapat mendekatkan kami ke neraka, ucapan, niat, perbuatan, dan keyakinan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mu'ad Thohir, salah satu Khadimul Ma'had Kulon Banon dan Raudhah At-Thohiriyah Kajen, ikut menyampaikan sedikit pesan kepada bapak-bapak, saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang merasa pikiran kita lagi terasa tidak nyaman gara-gara adanya virus corona yang melanda di seluruh negeri ini. Saya berharap pada situasi yang seperti ini kita memang perlu, yang paling utama adalah menguatkan iman kita, meyakinkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya Allah lah yang membuat dan menjadikan segalanya yang ada di dunia ini. Oleh karenanya kita kembali aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tafakkur, kita melakukan riyadhah, kita melakukan istighosah, kita melakukan pendekatan diri dengan mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting artinya karena ketika kita itu mendekatkan diri dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Tentu ketika kita sudah dekat dengan Allah, segala permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini saya mohon ada beberapa bacaan dengan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tashfi bihal ilal wa taqbalu bihal amal wa takhfaduna bibarakatiha minaz zayghi waz zalal wa tu'amminna biha yaumal wajal wa takshifu biha anna minal bala'i ma nazal. Ini sekedar himbauan saya. Sekali lagi kita mari bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Jangan congkak, jangan sombong. Kita tawadhu, kita rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terjadi ada perbedaan pendapat, hendaknya kita terima perbedaan itu dengan sebaik-baiknya, tidak berusaha membuat statement yang kasar yang menimbulkan fitnah pada pihak-pihak lain. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya Nadir Sahosen dari Melbourne, Australia. Saya diminta oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Gusmus, guru kita semua, untuk memberikan sedikit tausiah dan doa khususnya dalam penanganan wabah corona ini. Dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada para masyaikh,
Sesuai dengan permintaan, izinkan saya hendak menyampaikan bahwa dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus berimbang antara percaya kepada takdir dan juga berkewajiban untuk berikhtiar. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan lari dari takdir, tapi juga tidak akan pasrah begitu saja tanpa usaha apapun. Kita bukan Jabariyah, kita bukan Qadariyah atau Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Doa kita maksimal, usaha kita juga harus maksimal. Maka mari kita terus berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, mohon keselamatan, mohon kemahalembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama kita juga harus terus mengikuti anjuran pemerintah, mendengar pandangan dari kedokteran, dari tokoh-tokoh masyarakat maupun guru-guru kita untuk melakukan pencegahan. Mari kita semampunya untuk berdiam di rumah dan tidak keluar rumah kecuali memang ada hal-hal yang sangat penting. Dengan demikian kita berdoanya maksimal, usahanya juga maksimal, percaya penuh kepada takdir Allah, tapi juga kita berkewajiban untuk memberikan yang terbaik, berikhtiar demi keselamatan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang memberikan keamanan kepada sesiapa yang takut, berikanlah kami keamanan terhadap apa-apa yang kami takutkan. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang memberikan keamanan kepada sesiapa yang takut, berikanlah kami keselamatan terhadap apa saja yang kami takuti. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang memberikan keamanan kepada sesiapa yang takut, menangkanlah kami, keluarkanlah kami dalam posisi kebaikan. Hindarkanlah kami dari segala apa yang kami takutkan. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Demikian, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Tetap optimis, tetap berusaha, dan tetap terus berdoa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi kita menghadapi virus corona, dan supaya tinggal di rumah sesuai dengan aturan-aturan pemerintah kita taati, dan juga kita tidak mencapai daerah yang ada penyakit wabah atau ini memang belum ada obatnya dan tidak bisa dihadapi dengan kekuatan saja. Namun yang bisa menghilangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita berdoa istighosah, mudah-mudahan penyakit wabah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan menghilangkan dosa-dosa bagi orang muslim dan mati syahid bagi orang muslim, supaya kita mensikapi biasa-biasa saja, kerja yang kerja, belajar yang belajar. Mari kita isi dengan doa. Semoga tolong untuk Bapak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat itu. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina
Ya Arhamar
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين. تقبل يا بسير الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقرب الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تقنع وبدن لا تشبع. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع المقربين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والأمراض والأسقام والقرن والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. بجاه سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة أوليائك وعلمائك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang kami hormati, kita sedang menghadapi satu ujian yang maha berat, yang sangat berat kalau kira untuk bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, yaitu adanya ujian dari Allah tentang adanya virus corona ini yang sangat menjadi pertanyaan besar. Kapan selesainya? Bagaimana cara mengatasinya? Segala upaya dan segala usaha sudah dicurahkan, bahkan negara sudah mengorbankan anggaran sudah tidak sedikit untuk mengatasi persoalan ini. Tapi belum nemu titiknya ya, di mana letak rahasianya. Ini yang perlu kita waspadai, para hadirin, para pemirsa sekalian, ya. Jadi mari kita tetap berikhtiar secara zahiriyah, secara medis. Cuma jangan lupa ikhtiar batiniyah dengan membaca doa, dengan membaca wirid-wirid yang direkomendasi oleh para ulama dan para aulia kita. Tentu ikhtiar secara zahir sangat penting. Tidak kalah pentingnya juga ikhtiar secara batinnya. Jadi kalau kita bicara zahir sudah banyak, baik pakai lockdown, pakai segala macam usaha sudah diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat secara umum. Nah, hasilnya belum terlihat sampai hari ini. Mudah-mudahan saja hari-hari ke depan ada penurunan, artinya bisa menjadi zero lagi, menjadi baik lagi seperti semula. Karena kalau Allah Ta'ala kun fayakun, selesai persoalannya. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, selesai. Cuma kita belum tahu kapan kunnya itu kapan. Tapi katanya biasaan, insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi Allah telah mengangkat derajat, mengangkat penyakit ini dari dunia ini, sehingga kita kembali kepada kehidupan yang normal kembali. Allahumma amin sekarang. Adapun doa-doa atau wirid-wirid yang sebaiknya kita baca, tentunya pemirsa sekalian atau bapak-bapak sekalian cukup sudah tahu semuanya, bacaan-bacaannya apa. Kami tidak ingin menggurunya, cuma usul saja. Ada bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil 490. Itu sering diijazahkan oleh almarhum Al-Warid Kiai Abdul Hamid bin Abdul bin Umar Pasuruan. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Itu mungkin bisa memberikan dorongan bagaimana kita kembali kepada kondisi yang normal kembali. Demikian juga banyak juga disampaikan kepada para santri, pada alumni, para masyarakat untuk banyak membaca Al-Fatihah ala niyati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu 100 kali. Itu juga bagian dari upaya-upaya ikhtiar secara batiniah. Secara batiniah berdoa kepada Allah lewat tawassul bil Fatihah. Al-Fatihah katanya para ulama 5 quri'a lahu, sesuai dengan niat yang dibaca. Fatihah itu ampuh, hebat, apa dibuat apa saja bisa. Bahkan diriwayatkan dalam hadis-hadis Fatihah bisa untuk mengobati penyakit-penyakit yang mewabah di masyarakat, ya, antara lain. Jadi mungkin la haula wala quwata illa billah juga bagus dibaca. Juga ijazah 313 kali. 313 kali.
Dari mana angka 313 adalah angka yaitu perang antara Islam yang ikut perang Badar Kubro, banyaknya 315 kali. Itu diambil untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Insyaallah dengan demikian tidak lupa, tidak apa itu, kita terus berusaha sekuat tenaga, siang, pagi, malam, hari, menggerakkan para santri, para karyawan atau para masyarakat secara umum. Tidak lupa juga kita mungkin tawassul bil Qur'anil Karim, membaca Quran sampai khatam, mungkin berombongan, mungkin 30 orang, satu juz, sekali duduk 1 kali khataman. Kita upayakan berkali-kali membaca Al-Quran secara khatam, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa, karena kita harus yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa, maha merubah, maha segala-galanya. Itulah Allah. Mari kita sempatkan untuk memanfaatkan kesempatan yang masih ini dari Allah untuk kita gunakan berdoa untuk mengatasi musibah atau cobaan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Itu saja mungkin harapan kami. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya ucapkan ini, saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Allahumma amin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa masarina al muslimin wa afina wal muslimin wasfina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masa'ib dunya wad din ya rahman ya rahim. Wallahu khairu hafidha wa huwa arhamur rahim. Ihfadna wa auladana wa talamidana min bala'i dunya wa adzabil akhirah, min hizzi dunya wa adzabil akhirah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari panca bahayanya bahaya di dunia maupun azab Allah di akhirat. Allahumma amin. Dan ini dikabulkan oleh Allah mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ini kami dari studio Baitul Hikmah, Pondok Pesantren Baitul Hikmah di Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita semua saat ini sedang menghadapi situasi yang berat sekali, sedang dicoba oleh Allah dengan bala, dengan wabah, yaitu wabah COVID-19. Tentu saja wabah ini harus dihadapi dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhtiar yang sebenar-benarnya. Karena ikhtiar itu juga merupakan ajaran yang diperintahkan oleh agama Islam. Jadi kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk menangkal wabah ini. Orang-orang yang punya kemampuan menangkal dengan kemampuan ilmu dan kedokterannya, ya dia akan melakukan sesuai dengan keahliannya. Tetapi orang-orang biasa seperti kita ini, kita juga diharuskan oleh ajaran agama, ajaran Islam untuk berikhtiar juga. Nah, apa itu ikhtiarnya, saudara-saudara? Ikhtiarnya adalah sederhana. Ikhtiarnya adalah kita mengikuti protokol penangkalan COVID-19 yang sudah ditetapkan, dikemukakan oleh para dokter dan juga oleh pemerintah, ya. Yang pertama adalah kita sebisa mungkin berada di rumah, tidak membiarkan diri kita berada di ruangan umum bersama orang-orang banyak. Saudara-saudara, banyak kasus-kasus
COVID-19 ini, orang-orang yang positif COVID-19 itu tidak mengalami gejala apa-apa yang disebut dengan orang-orang yang asimptomatik ya. Orang-orang yang sebetulnya dia itu mengidap positif virus COVID-19 tapi tidak menampakkan gejala apapun. Karena dia tidak menampakkan gejala apapun, maka dia merasa dirinya sehat. Lalu dirinya keluar berinteraksi dengan orang lain, dia menularkan kepada orang lain yang tidak punya daya tahan tubuh sebaik dia. Jadi saudara-saudara, dengan kita tinggal di rumah, itu sebetulnya kita berkontribusi besar untuk mencegah terjadinya penularan kepada orang lain. Itu pertama. Yang kedua, dengan kita tinggal di rumah, saudara-saudara, itu ya kemungkinan kita kalau di rumah untuk sehat tidak tertular itu lebih besar daripada kalau kita keluar rumah. Kalau kita sehat, maka kita membantu pemerintah, saudara-saudara, supaya beban pemerintah itu terkurangi. Karena saat-saat sekarang ini rumah sakit itu dibebani dengan beban luar biasa untuk merawat orang-orang yang secara serentak datang ke rumah sakit. Persis dengan situasi kalau sedang krisis moneter, orang berbondong-bondong untuk menarik uang dari ATM. Merush ATM, apa yang terjadi? Bank akan kelimpungan, akan kekeringan likuiditas. Itu yang sekarang terjadi. Jadi rumah sakit kita diberondong oleh orang-orang yang terpapar virus ini, sehingga mereka kewalahan, dokter-dokter kewalahan di mana-mana, terutama di Jakarta ini. Saya sedih sekali setiap hari membaca berita dokter-dokter yang teriak-teriak karena mereka tidak mampu lagi menangani para pasien ini karena sudah berlebihan bebannya. Apalagi mereka tidak disertai dengan APD atau perlengkapan yang cukup untuk melindungi diri mereka. Nah, kalau kita sehat, saudara-saudara, kita akan mengurangi beban pemerintah, mengurangi beban rumah sakit, mengurangi beban dokter, dan menyediakan ruang, yaitu ranjang kosong bagi orang lain yang betul-betul membutuhkannya. Itulah ikhtiar kita sebagai orang biasa. Kedua, banyak cuci tangan kalau kita di rumah, sehingga kita, karena penularan paling banyak, medium penularan adalah melalui tangan, ya. Kita mengurangi penularan dengan cara mencuci tangan kita dengan hand sanitizer atau dengan sabun, ya minimal. Dan kalau terpaksa keluar, karena kadang-kadang kita juga harus keluar untuk belanja dan seterusnya, ada keperluan yang mendesak, maka pakailah masker. Masker, saudara-saudara. Ini penting sekali. Ini semua protokol pencegahan COVID-19 ini yang sederhana ini, kalau kita laksanakan, ini sama dengan kita melaksanakan ajaran agama, karena itu bagian dari ikhtiar yang diperintahkan agama, seperti sabda kajian Nabi, yaqilha tsumma tawakkal, ya. Kalau kamu punya binatang, itu ya dicancang, diikat supaya tidak lepas, baru setelah itu kamu tawakal. Kalau orang tidak mengikat binatangnya dulu dengan alasan saya tawakal, kalau hilang ya karena itu kehendak Allah, kalau enggak ya enggak akan hilang, itu namanya bukan tawakal, itu namanya ngawur. Ya, tawakal adalah yaqilha tsumma tawakkal, itu sabda kanjeng Nabi. Kamu ikat dulu binatang kamu, baru kamu tawakal kepada Allah. Wong belum berusaha kok sudah tawakal, itu namanya bukan tawakal. The real tawakal adalah ikhtiar, baru setelah itu tawakal kepada Allah. Itulah namanya tawakal yang sebenar-benarnya. Mari kita berdoa. Ya, ini bagian dari usaha juga. Selain usaha yang zahir tadi itu, kita juga usaha yang bersifat batin dengan berdoa. Dan hari ini saya mengajak Anda berdoa, mengucapkan atau mewiridkan doa seperti yang diijazahkan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dan dulu juga diamalkan Gus Dur. Saya ingat selalu Gus Dur mengamalkan wirid ini, ya, yaitu wirid ya, li khamsatun utfi biha, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha kharral wabail hatimah
المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أضفي بها خر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أضفي بها خر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum dah, amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun berada, hari-hari ini kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita sebut sebagai virus corona. Ini adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian atas keimanan kita, ujian atas kesabaran kita, ujian atas ketabahan kita, dan ujian atas komitmen kita kepada kemanusiaan. Sekali-kalilah ini bukan satu siksaan Allah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah sama sekali tidak akan melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. هو الذي
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون
بأس شديد إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولولا قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وخديجة كبرى
لم تزل
أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر ولك الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبده ونبيه ورسول الله وسيلته وأنت لا إله إلا إلهي وأنت لا إله إلا إلهي وأنت لا إله إلا إلهي ولله الفضل العظيم ولكل ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم والمؤخر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai, seperti kita ketahui, kita beberapa hari ada di rumah saja karena ada makhluk Tuhan yang lembut yang disebut virus corona atau COVID-19 yang membuat panik seluruh dunia, kepanikan global. Sebetulnya kepanikan ini baru kepanikan kecil kalau kita bandingkan dengan kepanikan akbar nanti di hari kiamat, yaumil fazail akbar. Orang pada melihat pandemi ini, ada yang melihatnya sebagai musibah, ada yang memandang sebagai cobaan, ada yang memandangnya sebagai pelajaran, bahkan ada yang melihatnya sebagai pencucian dunia. Konon beberapa hari setelah pandemi ini berlangsung, di mana orang lalu membuat jarak dengan dunia itu yang selama ini tanpa jarak, bahkan dikejar-kejar dunia itu sekarang dibikin jarak, maka udara menjadi lebih baik, langit menjadi lebih cerah, karena semua orang berkegiatan di dunia ini. Kalau kita melihat sebagai pelajaran, pertanyaan berikutnya adalah pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa ini yang terus berlangsung sekarang ini. Kita selama ini sibuk dengan dunia hampir tanpa jarak. Sekarang kita harus menjaga jarak. Saking sibuknya kemarin itu kita hampir tidak pernah di rumah. Dengan keluarga kita tidak dekat. Dengan diri kita sendiri lebih-lebih. Sekarang kita dipaksa oleh makhluk kecil itu, lembut itu, untuk membuat jarak dengan dunia. Untuk di rumah, kembali dengan keluarga dan kembali kepada diri kita sendiri.
adanya makhluk lembut yang membuat kita panik secara global ini mestinya cukup menghancurkan kecongkaan, keangkuhan kita selama ini sebagai manusia. Yang kaya, angkuh bukan main karena kekayaannya, yang berilmu, merasa besar sendiri karena ilmunya, yang mempunyai kekuasaan, merasa lebih dari kekuasaan. Sekarang ini tidak ada. Negara yang paling kaya sekarang keteteran. Orang yang mengandalkan ilmunya sekarang kelimpungan. Kita diajar kembali untuk menengok diri sendiri sebagai manusia. Manusia saja. Kita dipaksa untuk ingat bahwa kita ini semuanya adalah anak cucu Adam. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua ini berasal dari Adam. Kemarin kita ada yang merasa bukan dari satu keturunan, bukan saudara. Kita diingatkan dengan makhluk lembut ini bahwa kita ini sebetulnya hamba yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi khalifahnya, penggantinya di bumi ini, untuk mengatur bumi ini, dunia ini. Tapi alih-alih selama ini kita mengatur, menguasai dunia sebagai khalifah, bahkan kita justru menjadi hambanya dunia itu. Bukan kita ngatur, tapi kita diatur. Ada yang terlalu sadar dengan kekhalifahannya, lupa tentang kehambaannya. Ini mestinya menjadi perenungan kita ketika kita bersendiri, menjaga jarak dengan dunia, sendiri dengan diri kita, sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian kita bisa kembali menjadi hamba yang dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lalu bertobat. Tapi apa yang kita lihat sangat memprihatinkan, karena di dalam kondisi yang seperti ini orang tidak mencerdasinya itu sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih tetap angkuh, kita tetap membicarakan hal-hal yang lebih duniawi daripada kehidupan kita yang kekal kelak. Kita sibuk membersihkan diri dalam pengertian jasad, membersihkan daging kita. Tapi tetap kita lupa juga untuk membersihkan jiwa kita, inti daripada diri kita sendiri. Mestinya kita di samping membersihkan diri yang sedemikian lupa itu, 1 jam 2 jam membersihkan tangan, membersihkan, bagus itu. Tapi sementara juga harus kita perhatikan inti daripada diri kita sendiri, ruh kita, jiwa kita. Kita berteriak-teriak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan. Sementara kita masih berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih tetap akrab dengan dunia yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak kawan-kawan untuk bersama-sama
melihat kembali diri kita dengan segala kesalahan-kesalahan kita kemarin, keangkuhan kita, kedekatan, ketidakberjaraan kita dengan dunia ini, sehingga bikin jarak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hentikan. Mulai kita sekarang bertobat. Sebelum kita berdoa, mari kita bertobat kepada Allah. Kalau kita sudah mengakui bahwa kita kemarin itu menzalimi diri kita sendiri, telah berbuat kesalahan, mari kita bertobat. Allah sangat baik dengan kita. Allah memperingatkan, Allah memberikan pelajaran, tapi juga menerima kalau kita bertobat. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha ghafurur rahim. Wa aslaha, man taba wa aslaha. Sekarang apa? Setelah kita taubat nanti, setelah kita menggeledah diri kita sendiri, kita tahu kesalahan kita adalah keangkuhan kita. Keangkuhan karena kaya, keangkuhan karena ilmu, keangkuhan karena pangkat dan lain sebagainya. Kita sudah tahu itu, kita taubat. Ya Allah, saya akan menjadi manusia, hamba-Mu kembali, yang menjadi khalifah-Mu di muka bumi. Kita betul-betul bertekad untuk menghilangkan itu keangkuhan. Lalu kita baru berdoa. Sekarang untuk mengecek apakah tobat kita betul-betul atau tidak. Sekarang kita ini ketika beberapa hari harus mengucilkan diri di rumah saja. Apa yang kita kangeni, apa yang kita rindui sekarang ini. Kalau seandainya ini semua sudah selesai, normal kembali, menurut kita normal kembali, kita mau kemana? Apa yang kita kangeni selama ini? Apakah masjid yang selama ini kita bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita di tempat-tempat ibadah, apakah kita merindukan tempat-tempat ibadah itu? Atau kita justru membayangkan dengan segala kerinduan bagaimana asyiknya bermain di mall misalnya. Kita rindu ke masjid, kita rindu ke tempat ibadah, atau kita rindu kepada tempat-tempat hiburan. Sekarang menjadi pertanyaan kita dengan diri kita sendiri. Kemudian setelah itu, marilah kita berdoa. Dan saya sudah mengajak, bahkan tidak kurang dari seorang mufassir tingkat dunia, Kiai Haji Profesor Dr. Habib Quraish Shihab, bersedia untuk ikut berdoa bersama Anda. Ada hamilul Quran yang tidak pernah menatap langit, selalu tunduk. Kiai Haji Raden Najib dari Pondok Pesantren Krapia. Ada Kiai Haji Mu'ad Thohir yang tentu kalian tidak banyak kenal karena beliau banyak dengan Tuhan daripada dengan kita semua ini. Ada Kiai Idris, putra Kiai Hamid Pasuruan, dan ada anak-anak muda yang lain yang akan berdoa. Nah, apa yang saya sampaikan itu setelah Anda kemudian geledah diri Anda sendiri, mari kita berdoa. Yang pertama saya ingin mengajak Anda sebagai hamba Allah ini, utama adalah beristighfar. Setelah kita menyadari kesalahan kita memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Mari kita membaca istighfar
minimal 100 kali sehari. Atau kalau kita sedang sibuk, kita baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 7 kali. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah itu tidak akan menyiksa suatu kaum selama Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah-tengah kaum itu. Maka mau liyu'adzibahum wa anta fihim. Engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. 2 yang bisa menolak siksa Allah ini, 1 Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua adalah istighfar. Abu Jahal dan CS tidak disiksa oleh Allah ketika Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih bersama mereka di Mekah. Tapi ketika Kanjeng Rasul sudah di Medina dan mereka mendatanginya ke Badar, mereka baru disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, kita berusaha menghadirkannya dengan banyak berselawat kepada beliau, pada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu banyak kiai-kiai yang mengijazahi kita dengan selawat-selawat, berbagai macam selawat. Anda bacalah sebanyak-banyaknya selawat itu, selawat yang Anda sukai, selawat yang Anda kuasai. Apakah itu sallallahu ala Muhammad, apakah itu salawat yang ada di dalam salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau salawat khitabiah misalnya assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya Safiyallah, assalatu wassalamu alaika ya Sahibas Syafa'ah. Atau salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau yang biasa kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa sajalah selawat yang kita kuasai, kita hafali, kita baca. Kalau bisa setiap mulut kita ini nganggur, daripada untuk mencaci orang, untuk membicarakan orang, untuk menggunjing orang, kita baca salawat Nabi untuk menghadirkan beliau. Dan istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Istighfar seperti yang saya katakan tadi. Dan kalau perlu kita mengulang-ulang tasbihnya Sayyidina Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita baca berulang-ulang. Atau munajatnya Sayyidina Adam. Sayyidina Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta
fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pokoknya istighfar yang menggambar kita betul-betul merasa berdosa kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang sudah pernah saya sampaikan, setiap pagi habis subuh, habis maghrib, kita baca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Itu dibaca 3 kali. Nah, kalau kita mau berdoa, kita di samping selawat dan istighfar tadi kita membaca surat Al-Fatihah. Kalau Anda hafal Asmaul Husna, baca Asmaul Husna. Asmaul Husna. Baca sebelum berdoa. Kalau tidak hafal, hafalkan saja misalnya yang untuk melindungi kita. Ya Hafid, ya Hafid, ya Hafid, ya Salam, ya Salam, ya Salam, salimna, ya Salam, ya Salam, salimna, ya Mu'minu, aminna, ya Mani'u, ya Dharru, ya Mani'u, ya Dharru. Itu saja. Kalau hafal semuanya baik. Mari sekarang kita tundukkan kepala setelah kita bertobat kepada Allah, kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca sholawat yang sekarang sedang viral, sholawat Ibn Nabi. Mari kita bersama-sama berdoa, bersama-sama para kiai, dan sekarang giliran saya berdoa bersama Anda. Mari kita tundukkan kepala. Dan saya ingatkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Innallah la yasma'u du'aan min qalbin ghafil, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah tidak sudi mendengarkan doanya hamba yang hatinya tidak ikut berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama sepenuh hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca pertama kali surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, ya Rabbana lakal sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nuril dhati wa sirris sari fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbub Syafil ilahi wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat
wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salam ya Quddus ya Salam ya Salam ya Salam ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbiru ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattahu ya Alim ya Qabidu ya Basitu ya Khafidu ya Rafi'u ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latif ya Latif ya Latif ya Khabir ya Halim 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 ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafid 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 ya Mukid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Hakku ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Qawiyyu ya Matin ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumid ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Samadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Akhiru ya Awwalu ya Akhiru ya Zahiru ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf ya Afu ya Ra'uf ya Afu ya Ra'uf ya Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami'u ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Daru 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 ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baki ya Warisu ya Rashidu ya Sabur. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib ilahana kama wa'atana. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil Fatihatil mu'azzama wa sab'il masani minal Qur'an wa bi sirril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba'i wal ghala'i was sifal mukhtalifati wal fitan was syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan in badatina hadhi khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhina wa liikhwatina wa liakhawatina wa liazwajina wa liabnaina wa libanatina wa lidhurriyyatina wa litalamidina wa tilmidhatina wa liasdiqaina wa lima'arifina wa liashabil wajibati alaina wa lidhabil huquq alaina wa liman ahabbana ahbabnahum wa liman awsana bid-du'a wa liman asa'na alaihim wa liman dhalamnahum wa li jami'il muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lahum balligh maqasidana wa maqasidahum waftah qulubana wa qulubahum warzuqna wa iyyahum imanan shadiqan lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan wasi'a wa jisman sahihan salima. Allahumma ya ilahana ya karim Allahumma inna zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Allahumma la Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa anna waghfir lana warhamna maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la akhirna in nasina wa akhtana. Allahumma la tuhammilna ma la taqata lana bih wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa taubatan qabla al-maut wa rahatan dan maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma habbin alaina fi sakaratil maut wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saudara-saudaraku apa yang saya sampaikan dan kami semua sampaikan semata-mata karena kecintaan kami kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua, membuat kita menjadi hamba-hambanya yang diridhoi, hamba-hambanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Indonesia dan dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan apa yang mengkhawatirkan kita semua ini. Demikian, wallahu yuwaffiquna ala ma fi khairul insan wa khairul muslimin wa khairul indonesiin wa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.